Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang terkasih. Saya percaya semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Meskipun kita terus ibadah online, dan saya percaya, kami semua di sini percaya, hadirat Tuhan pasti selalu ada dalam rumah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Yes. Mari kita ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Di pagi hari ini, ataupun kapan kau melihat video ini, kau boleh ambil waktu sejenak, cuma beberapa detik. Kau luangkan waktumu untuk masuk ke hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Yes Jesus. Tuhan, sampai hari ini Yesus, kami tetap percaya Tuhan. Meskipun kami belum bisa berkumpul ya Bapa, meskipun kami belum bisa beribadah bersama-sama Tuhan, dengan saudara yang seiman Tuhan dengan kami ya Bapa di gereja Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Yesus, Roh Kudus-Mu ya Bapa, terus menjaga kami Tuhan, terus menghibur kami ya Tuhan. Yes Jesus, itu gak mengurangi semangat kami Yesus. Dan kami sangat semangat Tuhan untuk terus memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami mau nyatakan Kau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Yes. Karena kekuatan kami Tuhan, kami dapatkan Tuhan daripada-Mu Yesus. Penghiburan kami ya Bapa, kami peroleh Tuhan daripada Engkau Yesus. Haleluya ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menjagaku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
tak akan goyah selamanya. Mari kita ulangi pujian ini, pujian yang sangat indah. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara katakan. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Katakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes, Engkau selalu setia Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kata sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Yesus, Engkau Allah yang menjaga kami ya Bapa selamanya Yesus. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami mau bermazmur bagi Engkau ya Tuhan saat ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, biarkan kami bermazmur bagi Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya selamanya Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus, Kau ajaib tak Kau biarkan sehelai rambutku jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Kau selalu menjaga, selalu melindungi. Oh Yesus, Yesus, Yesus tak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas selain pujian penyembahan Tuhan? Kau masih berikan kami Tuhan nafas kehidupan untuk kami hidup.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yes, Jesus. Hanya satu kerinduan kami ya Bapa. Yes. Kerinduan terdalam kami ya Bapa, yaitu bisa dekat dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan, hanya dengan ibadah online kami bisa menyembah dan memuji-Mu Tuhan, dan kami bisa melihat ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa kami Yesus, setiap iman kami ya Bapa, itu Engkau melihat dan Engkau mendengarkannya Yesus. Yes, itulah kerinduan kami Tuhan. Yes, kami ingin beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawasyaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Ku sembah dan ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti. Ku sembah Kau Tuhan. Beri katamu kata sekali lagi. Ku sembah, ku sembah
saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Yes, amin Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari letakkan tanganmu di sebelah tangan kananmu di dadamu. Mari kau letakkan tangan kananmu di dadamu. Kau boleh katakan kerinduanmu sama Tuhan. Engkau boleh bilang isi hatimu sama Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagi siapapun yang menyaksikan ibadah ini, mari saya berikan waktu beberapa detik. Apa kerinduanmu yang ingin kau sampaikan sama Tuhan? Gak peduli masa lalumu, gak peduli latar belakangmu, apa sukumu, gak peduli. Tuhan gak pernah lihat itu, Bapak Saudara. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu buruk. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu yang jelek. Mari, kalau letakkan tangan kananmu di dada, kau bilang kerinduanmu sama Tuhan. Karena hanya Dia saja yang layak, hanya Dia saja yang suci. Yes. Bapa, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, setiap orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, Engkau menjawab kerinduan mereka ya Tuhan. Engkau menjawab doa mereka Tuhan. Gak peduli latar belakang mereka apa ya Bapa. Gak peduli masa lalu mereka Tuhan yang terjadi, ya buruk sekalipun seburuk apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau merangkul mereka Tuhan. Engkau memeluk mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menghibur setiap dari mereka ya Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk ikut bernyanyi bersama saya. Kau saja yang suci. Katakan amin. Kau saja yang layak. Amin Tuhan. Kau layak terima glory. Amin Yesus. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami ya Bapa, Engkau mendengarkannya Tuhan. Dan Engkau memberikan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami ya Bapa. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, ada lawatan-Mu yang besar Tuhan, bukan hanya sampai saat ini Tuhan, sampai nanti seterusnya Tuhan, bagi hidup orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan.
percaya mujizatnya, percaya Roh Kudusnya, percaya hadiratnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus. Haleluya, amin, amin Yesus. Ya, Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, apa kabar semuanya? Kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita semuanya. Kita baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam situasi pandemik ini. Kita masih tetap melakukan ibadah raya online, dan saya berharap dalam ibadah ini kita tetap antusias, kita tetap bersemangat, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Anda diberkati pagi hari ini. Anda bersukacita, Anda penuh semangat, Anda bahagia bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Suami, istri, anak-anak, dan seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan yang bersama dengan saya pagi hari ini. Terima kasih untuk semua tim yang melayani dalam ibadah raya online selama ini. Semua tim yang baik itu multimedia yang telah mengerjakan pelayanan online ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan semua pelayan-pelayan musik dan pelayan-pelayan yang nyanyi, ya WL dan semua singer. Tuhan memberkati Anda. Tetap semangat, tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Tema kita di bulan Agustus ini, bulan yang penuh diberkati oleh Tuhan. Bukan suatu kebetulan juga negara kita Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-75 di tahun ini. Saudara kasih oleh Tuhan akan memperingati kemerdekaan, bagaimana para pendahulu kita, para pahlawan bangsa ini merebut kemerdekaan ini bukan dengan mudah, tetapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, bahkan penuh dengan tetesan darah. Saudara kasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur, saudara. Kita boleh berbangga saat ini di posisi di saat-saat seperti ini. Kita menikmati kemerdekaan yang luar biasa di dalam bangsa dan negara kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa perjuangan kita belum selesai, perjuangan bangsa ini juga belum selesai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai hari ini kita masih berjuang, pemerintah kita masih berjuang untuk mempertahankan dan memajukan bangsa dan negara ini. Untuk itu, mari kita terus dukung, kita cintai Indonesia ini. Mari kita terus doakan Indonesia, pemerintah kita, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, sehingga terjadilah kesejahteraan, kelimpahan, kedamaian atas bangsa dan negara. Itu juga yang akan kita nikmati, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena ada kaum dari kaum dari radikalis, ekstremis, kaum-kaum yang ingin memecah bangsa ini. Patutlah kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan supaya Tuhan pelihara dan jaga Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bulan ini juga gereja kita atau tema kita di bulan Agustus ini berbicara tentang perjuangan. Saudara kasih oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Amin. Kita semua berjuang, saudara kasih oleh Tuhan. Dan inilah yang ingin saya sampaikan bagi kita, bagi jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Teori Charles Darwin dalam teorinya berbicara seperti ini. Dalam teori The Survival of the Fittest, maksudnya seperti ini, bahwa dalam perjuangan untuk hidup yang sangat keras ini, hanya jenis-jenis organisme yang dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan dan situasi. Dengan kata lain, yang lebih kuat yang dapat bertahan hidup.
Sedangkan organisme-organisme yang lemah atau tidak tepat guna akan mati sebelum berkembang. Demikianlah terjadinya seleksi alam. Dengan kata lain, yang lebih keras yaitu hukum rimba, yang kuatlah yang bisa bertahan hidup. Yang kuatlah yang bisa bertahan untuk hidup. Tapi sepertinya teori ini sedikit boleh saya katakan sudah mulai terbantahkan saat-saat ini, hari-hari ini di situasi pandemik COVID-19 ini. Bukan yang kuat yang menang, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan ada statement yang dari pemimpin kita, dari Presiden Jokowi baru-baru ini, hari Selasa kemarin, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika dia memberikan pidato pengarahan tentang program kegiatan bersama kejuangan tahun anggaran 2020 ya, kepada banyak orang, saudara kasih Tuhan, dan ini disaksikan oleh seluruh Indonesia. Dia mengeluarkan statement seperti ini. Makanya tadi saya katakan sepertinya teori Darwin ini sedikit terbantahkan. Ya, siapa yang akan menang, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan kuat dalam mengatasi situasi saat ini, saudara kasih Tuhan. Perhatikan di sana apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan seperti ini. Kita perlu budaya baru dalam kerja yang lebih cepat. Harus berani melakukan shortcut sehingga cara kerja tidak bertele-tele dan lamban. Saya sampaikan bukan negara besar yang kalahkan yang kecil. Kalau itu yang lalu iya seperti itu. Negara besar mengalahkan yang kecil. Kalau sekarang dan yang akan datang, negara cepat kalahkan yang lambat. Artinya yang cepat yang akan menang, ujar Presiden Jokowi. Saudara kasih itu, yang cepat yang akan menang. Dan itu sudah terjadi saat ini, saudara kasih Tuhan. Ya, yang cepat dialah yang akan menang, saudara kasih Tuhan. Jadi segala rintangan, penghalang yang menyebabkan terhambat sebuah kemajuan itu bisa di-cut dan dihentikan. Bahkan pendeta Bambang Wijaya, seorang tokoh Kristen di Indonesia, pernah juga mengeluarkan statement, perlu kita sadari bahwa kita harus mengetahui hal-hal yang esensial dan hal-hal yang opsional. Yang esensial bisa kita pertahankan, kita bisa jalankan dengan baik, sementara hal-hal yang opsional itu bisa kita tinjau ulang. Apakah perlu ditiadakan atau perlu dikurangi atau perlu, ya terserah saudara yang kasih Tuhan. Tapi hal yang esensial yang membawa kita kepada kemajuan, ini yang harus kita kerjakan. Makanya segala birokrasi yang menghambat pertumbuhan, kemajuan itu dipangkas, saudara kasih Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita juga segala penghambat pertumbuhan, kemajuan itu harus kita pangkas, kita cut, saudara kasih Tuhan. Dan kita menuju ke depan yang lebih maju lagi. Kita rindu semua mengalami kemenangan, kita tetap survive, kita tetap bertahan di tengah situasi saat ini yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Saudara kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan akan tetap kuat, saudara kasih Tuhan. Jadi siapa yang cepat dialah pemenangnya. Wow, luar biasa sekali. Perlu kita pelajari lebih lagi statement dari presiden kita yang luar biasa ini. Kehidupan adalah medan peperangan dan adu kekuatan di mana semua pihak saling bersaing dan saling melawan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, dalam tulisan Paulus kepada Timotius, nah inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini saudara kasih Tuhan. Jadi kepada Timotius, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen yang penuh perjuangan ini untuk dapat memenangkan kehidupan ini dengan komitmen
hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya. Dan haruslah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam nats yang akan kita baca pagi hari ini, yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius menjadi pelajaran bagi kita, menjadi poin penting bagi kita. Ada 3 analogi untuk membangun diri kita di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga saya dan saudara tetap bisa bertahan, berjuang, dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Amin, saudara kasih Tuhan. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Kita harus kuat. Hidup ini penuh dengan penderitaan, masalah demi masalah. Anda harus kuat, saudara kasih Tuhan. Masalah ada di mana-mana, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun itu. Anda harus kuat di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita. Saudara kasih Tuhan, agak aneh memang, ya, apa yang disampaikan oleh Paulus ini kepada Timotius, ikutlah menderita katanya. Wah, siapa yang mau menderita, saudara kasih Tuhan? Saya kira kalau kita ditanya, siapa yang mau menderita di sini? Tidak ada yang mau menderita. Tapi Paulus sedang memberikan semangat kepada Timotius dalam ayat yang ketiga ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini yang kita butuhkan, saudara kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian-pengertian yang baru dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tetap bertahan, menang, saudara yang kasih Tuhan. Analogi yang pertama dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dikatakan di sana sebagai seorang prajurit yang baik. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saya ulangi baca kembali. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi analogi yang pertama sebagai seorang prajurit yang baik. Prajurit pada masa Romawi, menjadi seorang prajurit bukanlah hal yang mudah, namun sebuah kehormatan bagi orang yang dipilih untuk menjadi seorang prajurit. Jadi oleh sebab itu banyak keluarga pada masa itu mendidik anak-anak mereka, melatih mereka, mengajar mereka di usia kecil dengan kedisiplinan militer, dan supaya dewasa nanti mereka menjadi seperti seorang prajurit yang tangguh, yang kuat. Seorang prajurit adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Karena mereka melakukan pekerjaan itu
sebagai bentuk pengabdian kepada bangsanya, kepada negaranya, dan juga kepada dewanya pada zaman Romawi. Jadi kalau seseorang diangkat jadi prajurit, itu mengabdi kepada negaranya, bangsanya, dan juga mengabdi kepada dewanya, Allahnya. Jadi tahu betul ini konsep, sehingga Paulus menuliskan ini kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya. Kita disebut menjadi prajurit, seorang prajurit yang baik, saudara kasih Tuhan. Sebuah kehormatan menjadi prajurit Allah. Kita melibatkan diri sebab Anda menerima panggilan dan penghormatan tertinggi dari Allah. Kita semua adalah prajurit, laskar-laskarnya Allah. Bahkan beberapa tahun yang lalu, dengan tema Army of God, populer sekali. Bahkan gereja kita juga mengambil tema ini juga, saudara kasih Tuhan. Menjadi prajurit yang baik. Seorang prajurit itu tidak dikatakan dalam firman Tuhan, dalam ayat keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu bicara tentang harta dan kekayaan atau materi. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, saudara kasih Tuhan. Tidak khawatir tentang penghidupannya. Tidak memusingkan. Masih ingat khotbah beberapa minggu yang lalu tentang hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dilatar belakangi dari konteks kekhawatiran. Dalam hal ini juga seorang prajurit tidak perlu khawatir, tidak perlu memusingkan dirinya dengan dengan soal-soal penghidupannya, harta dan kekayaan. Seorang prajurit yang baik, prajurit yang tangguh, yang berdisiplin, kemana saja dia dibuang, pasti dia survive, pasti dia tangguh, dia kuat, dia bisa bertahan. Seorang prajurit akan dilemparkan ke hutan belantara sekalipun dia sanggup bertahan dan hidup di sana, saudara kasih Tuhan. Itu mental seorang prajurit. Kemanapun dia dibuang, diperintahkan oleh komandannya, dia siap sedia dan dia akan survive di sana. Tidak, seorang prajurit saya rasa dia tidak akan cengeng, bersungut-sungut, dongkol atau marah, tapi dia akan berkata, siap, laksanakan, siap komandan, siap komandan. Wah, luar biasa sekali. Demikian juga kita, panggilan tertinggi Tuhan berikan atas hidup kita, menjadi prajurit Kristus. Sebuah kehormatan tertinggi Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak memusingkan atau khawatir tentang penghidupan. Hanya orang yang tidak terikat pada harta yang akan efektif melayani Tuhan dan sesama. Apakah orang Kristen tidak boleh memiliki harta kekayaan? Ajaran kekristenan, Tuhan tidak melarang orang Kristen untuk hidup kaya. Hanya orang yang tidak dapat menguasai dirinya dengan harta dan kekayaan, itulah yang salah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang salah. Jadi kaya, jadi sukses itu tidak salah, saudara kasih Tuhan. Disinilah Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius fokus kepada Tuhan sepenuhnya. Makanya dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Cari perkenanan Tuhan. Komandan kita adalah Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, fokusnya sudah mulai teralihkan. Jam-jam doanya sudah mulai berkurang atau sama sekali tidak ada lagi.
Tidak lagi tekun untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan mulai malas beribadah dengan dengan berbagai alasan, entah capek atau sibuk pekerjaan, tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Sangatlah berbahaya bila seseorang prajurit telah kehilangan fokusnya ketika dia berperang. Meski itu hanya sesaat saja, karena itu bisa kehilangan nyawanya. Jangan kehilangan fokus kita dalam mengikut Tuhan. Seorang prajurit, dia harus tetap fokusnya kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita. Kristus adalah komandan kita. Dan sebagai prajurit kita harus taat kepadanya. Apapun yang diperintahkan komandan, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati tanpa ada perbantahan. Itu analogi yang pertama, seorang prajurit yang baik. Analogi yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang disampaikan Paulus kepada Timotius, bahkan kepada kita orang percaya, dikatakan di sana sebagai seorang olahragawan yang berdisiplin. Ya, ayat yang kelima, perhatikan saudara. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Menarik sekali, sebagai olahragawan kita harus tekun berlatih. Pertandingan sesungguhnya yang sebenarnya ialah ketika kita berlatih, saudara kasih Tuhan. Baru-baru ini saya menyaksikan sebuah film yang sangat menarik sekali. Ya, yang didasarkan dari kisah nyata. Ketika seseorang ingin hendak bertarung. Ini kisah seorang pegulat dari India. Ini terkenal sekali filmnya. Seorang perempuan, bagaimana dia berjuang dari bawah, dari tempat yang miskin, yang kumuh, dan dia memenangkan medali emas di tingkat internasional. Saudara kasih Tuhan. 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya dia sudah mempersiapkan latihan sangat ketat sekali, sangat disiplin sekali untuk merebut itu emas, ya, mahkota itu. Kalau bertanding hanya 3 ronde, kalau gulat itu 3 ronde, 2 menit 1 ronde. Berarti 6 menit saja, saudara kasih Tuhan. Ada poin-poin yang harus direbut di setiap ronde itu gitu. 6 menit dia bertanding untuk memperebutkan emas itu. Tapi jauh sebelum itu, 6 bulan sebelumnya dia sudah latihan. Setiap hari dia bangun jam 5. Latihan terus. Wah, ini yang sangat luar biasa sekali. Latihan bahkan seorang petinju juga butuh waktu yang sangat lama sekali ketika bertanding. Dia 6 bulan sebelumnya harus mengasingkan diri. Dan dia mempersiapkan diri latihan terus dan cari lawan yang bisa sparring partner untuk memenangkan dunia tinju. Jadi latihannya yang perlu Anda pelajari. Saya lihat atlet-atlet ketika mereka mempersiapkan entah itu PON, pekan olahraga nasional atau tingkat olahraga apapun itu. Mereka akan mempersiapkan jauh-jauh hari untuk merebut kemenangan. Jadi kita harus tekun berlatih. Bagaimana mungkin kita memenangkan sebuah pertandingan kalau kita tidak melatih diri kita, saudara kasih Tuhan? Bagaimana mungkin kalau kita tidak taat juga kepada peraturan yang diberlakukan kepada setiap olahragawan saat mengikuti pertandingan? Kalau tidak bermain atau sesuai dengan peraturan pertandingan, maka dia akan didiskualifikasi. Jadi ada peraturan di dalam lapangan dan juga ada peraturan di luar lapangan.
Seorang sprinter pelari ada peraturannya. Tunggu peluit dulu ditembakkan. Tunggu pistol dulu ditembakkan baru bisa lari. Tidak bisa langsung sembarangan lari. Selalu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Menjadi seorang atlet pada masa Romawi sama halnya menjadi seorang prajurit. Kenapa bisa dikatakan ya? Karena pada waktu itu mereka yang menang dalam pertandingan, dia bukan saja menerima mahkota. Ya, dia bukan saja menerima mahkota, tapi juga menikmati fasilitas kerajaan. Akan difasilitasi dengan berbagai hadiah. Fasilitas kerajaan akan diberikan. Menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kehormatan tertinggi diberikan kepada seorang olahragawan ketika memenangkan sebuah pertandingan. Ya, atlet akan menikmati kerajaan, menikmati apa yang rajanya nikmati juga. Akan dijamu dengan jamuan yang terbaik, saudara kasih oleh Tuhan. Lihat para atlet-atlet nasional kita ketika mereka memenangkan pertandingan, meraih emas di SEA Games tingkat internasional, mereka akan diundang ke istana, menikmati fasilitas yang ada di istana, diberikan hadiah semuanya. Wow, luar biasa sekali. Demikian juga orang percaya. Seorang pemenang adalah orang yang bisa menguasai diri dan hidup dalam disiplin yang ditetapkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Saudara kasih oleh Tuhan, di mana terdapat aturan iman Kristen ini? Yaitu di dalam Alkitab. Kadang-kadang memang aturan iman ini tidak masuk akal. Dan kadang orang menganggapnya suatu kerugian. Tapi bagi mereka yang menang akan menikmati yang namanya fasilitas kerajaan surga. Jadilah sebagai seorang olahragawan yang berdisiplin. Ketika engkau berdisiplin dalam imanmu, saudara kasih oleh Tuhan, maka fasilitas kerajaan surga itu akan engkau nikmati. Hanya orang yang menang dalam aturan pertandingan yang akan menikmati kebahagiaan, kesukaan, kenikmatan dari kerajaan surga. Jadi di dalam kekristenan, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus patuh kepada aturan, yaitu firman Tuhan. Selain itu kita harus terus mendisiplinkan diri untuk tetap fokus kepada Tuhan. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 itu. Ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ini adalah dari kata Stepanos, yaitu mahkota hasil perjuangan. Yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bagaimana mungkin saya dan saudara bisa bertahan menang dalam pertandingan kehidupan ini kalau kita enggak disiplin seperti seorang olahragawan. Ada disiplin rohani, disiplin iman yang harus kita hidupi, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ada kerja keras pagi hari. Kita harus melatih diri kita untuk disiplin. Baca firman Tuhan, disiplin berdoa, disiplin merenungkan firman Tuhan. Disiplin untuk mempraktekkan firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, analogi yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus adalah sebagai seorang petani yang bekerja keras. Dalam ayat 6-7 dikatakan di sana, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Sebagai seorang petani,
Dikatakan di sana kita harus bekerja keras dan tiada kata lelah, sebab petani yang bekerja keraslah yang mendapat bagian dari hasil panennya, bukan petani yang malas. Analogi yang ketiga ini sangat menarik sekali. Beda sukacitanya kalau kita nanam sendiri, panen sendiri. Beda sukacitanya saudara kasih Tuhan. Saya masih ingat waktu masa-masa SMA saya di kampung. Saya minta sebidang tanah waktu itu kepada orang tua saya dan saya bercocok tanam. Ada cabai lah, ada jagung lah, ada macam-macam. Dan kita tanam, kita rawat, kita siangi, cabutin rumput liarnya, kita gemburkan tanahnya, kita pupuk semuanya. Kadang-kadang orang tua kita harus, ayo, supaya dapat hasil yang baik, kita diberi semangat. Dan ketika panen, saudara kasih lihat Tuhan, itu luar biasa sekali. Kitalah yang menikmati hasil panennya. Dijual, kita nikmati. Sebagian saya pakai untuk membeli sepatu untuk sekolah, seragam, buku-buku. Saya enggak hambur-hamburkan, saudara kasih lihat Tuhan. Sejak kecil saya sudah belajar untuk mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang tua. Bahkan sampai saya kuliah, sampai menikah, saya tidak pernah bergantung kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali. Seorang petani dikatakan bekerja keras dan tiada kata lelah. Bekerja keras, tekun, saudara kasih oleh Tuhan. Di dalam Amsal Salomo menulis seperti ini. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jangan malas. Harus bekerja keras. Maka engkau akan melihat hasil dari kerja keras. Ketika engkau bergantung kepada Tuhan dan engkau bekerja keras seperti seorang petani yang bekerja keras. Ketika dia menanam setengah hektar, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, atau 10 hektar. Kerja keras, usahakan. Dia akan panen dan menikmati hasil panennya. Artinya seperti ini di dalam kehidupan kekristenan kita. Seberapa besar kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bekerja keras untuk mengenal Tuhan. Ya. Bekerja keras siang dan malam untuk dekat dan mengenal Tuhan. Membaca dan merenungkan atau mengikuti acara-acara rohani, kegiatan-kegiatan kekristenan, gereja. Hingga kita membanting tulang untuk mencapai pengenalan akan Allah. Loh, saya kan bukan rohaniawan. Mungkin Anda berkata seperti itu. Untuk apa saya udah capek di dunia kerja. Katakanlah dunia sekuler. Untuk apa lagi saya capek untuk di dunia kerohanian? Udahlah. Oh, saudara kasih Tuhan, jangan salah. Justru Tuhan mau kita banting tulang juga di dunia rohani. Bekerja keras di dunia rohani. Memberikan perhatian waktu lebih banyak. Kita bisa saja memberikan perhatian waktu kita lebih banyak untuk pekerjaan kita. Itu bagus. Tapi saya mau sarankan, mari kita anak-anak Tuhan. Bekerjalah seperti seorang petani, kata Paulus kepada Timotius. Artinya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Lebih kuat lagi, lebih keras lagi, banting tulang untuk mengerjakan perkara-perkara rohani. Saudara yang kasih lihat Tuhan. Daud, dia bukan seorang rohaniawan. Dia bukan seorang pendeta. Tapi perhatikan Daud. Ya. Dia adalah seorang raja yang mengatur perekonomian, politik, kekuasaan dan pemerintahan. Tapi Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jikaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus dan tak berair. Mazmur 63 ayat 1. Daud banting tulang, bekerja keras untuk mengerjakan pekerjaan rohani. Saudara yang kasih Tuhan, jangan salah fokus kita. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang petani yang bekerja keras. Analogi ini diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, kepada orang-orang percaya. Kita juga harus bekerja keras untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lihatlah kata firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang bekerja keras untuk Tuhan, perkara-perkara rohani, akan menikmati hasil yang pertama. Saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu Tuhan sediakan hasil yang pertama ketika engkau bekerja keras untuk Tuhan. Ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Tuhan memberikan kepadamu pengertian untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan engkau mengerjakannya. Itulah dalam menjalani kehidupan ini kita harus punya komitmen untuk kuat di dalam Tuhan, ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka kehidupan yang penuh penderitaan ini, kehidupan yang penuh perjuangan ini, kita berjuang dalam kesukaran ini, tapi ketika kita berkomitmen dalam kasih karunia Tuhan, kita analogikan kehidupan kita seperti tiga ini, seperti seorang prajurit yang baik, seperti seorang olahragawan yang disiplin, dan seperti seorang petani yang bekerja keras. Ketika engkau berjuang dalam kehidupan ini, engkau menang, engkau diberkati Tuhan. Sungguh hidup kekristenan membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini sejenak, saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini engkau sedang berjuang untuk apa? Dan apa yang sedang engkau perjuangkan? Mungkin perjuanganmu sudah mulai lelah, capek, penuh kesukaran dan penderitaan yang sedang engkau perjuangkan. Hari ini, mari kita belajar dari firman Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya berubah. Belajar dari tiga analogi ini. Belajarlah menjadi seorang prajurit yang baik. Belajarlah menjadi seorang olahragawan yang berdisiplin. Belajarlah dari seorang petani yang bekerja keras. Mereka orang-orang yang berjuang dan mengalami kemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya harap para imam, para suami boleh mengambil roti dan anggur dan boleh dibagikan kepada keluarganya, istri terlebih dahulu, baru kepada anak-anak. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Kita bangkit berdiri, saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Yang pertama, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Haleluya. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kemurahannya, kebaikannya. Bersyukurlah untuk kesembuhan, mujizatnya yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Bersyukur dalam segala hal, untuk keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan segala yang Tuhan lindungi dalam kehidupanmu. Mengucap syukurlah. Dan hari ini mari kita belajar kembali kepada Tuhan, supaya kita punya komitmen yang baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, bekerja lebih keras lagi untuk mengenal Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, firman-Nya, dan nyatalah perbuatannya di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari tetap berada dalam keadaan sehat. Selalu percaya, tetap kuat, semangat, dan dengan iman kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan keluarga kita, menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Baik, saya akan membacakan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, kita telah melampaui bulan-bulan, bahkan kita akan sudah masuk ke minggu pertama bulan Agustus tahun 2020. Sungguh luar biasa perkenanan Tuhan terhadap keluarga kita, terhadap kehidupan kita masing-masing. Baik, untuk yang pertama saya akan membacakan. Kita akan berdoa untuk tema gereja kita, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuhan Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita, gereja kita, dan nyatakan, pastikan bahwa penuaian itu pasti ada dalam gereja kita. Haleluya. Ibadah raya online akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 di minggu depan. Kita masuk dalam ibadah online seperti biasa, kita mulai start di jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Jeff Sihombing STH. Mari saudara sekalian kita nantikan, kita persiapkan keluarga kita, diri kita masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya akan membacakan, seperti biasa juga kita mengadakan doa korporat atau doa berantai di rumah masing-masing, yang seperti biasa kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pada pukul 20 tepat atau jam 8 malam. Saudara, mari kita juga persiapkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Kita akan mulai doa korporat kita di rumah masing-masing, dan untuk topik-topik doa yang kita doakan akan kita bagikan, yang akan
dibagikan oleh Ibu Lucy pada WA group atau WA pribadi, mungkin langsung ke ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya adalah persembahan. Persembahan seperti biasa, bapak ibu yang ingin membagikan persembahan umum, persembahan diakonia, perpuluhan, dan persembahan misi, bapak ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Baik, setelah itu kalau bapak ibu dapat menginformasikan apabila bapak ibu telah mengirim ataupun mentransfer perpuluhan dan persembahan itu ke bendahara gereja kita, Bapak Erwan, dengan nomor WA seperti di bawah ini. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Kita persiapkan diri kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami Yesus. Bapak, kami bersyukur kami masuk ke awal di bulan Agustus 2020 ini Tuhan Yesus. Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pemikiran, bahkan kepanikan yang ada pada diri kami Yesus. Tuhan, kami mau katakan padamu Yesus, semuanya ada waktunya Yesus. Segala sesuatu ada waktunya. Engkau berfirman dalam firman-Mu Yesus, segala sesuatu itu pasti ada waktunya Bapa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada waktunya Tuhan. Waktu-waktu di mana kami berduka Yesus, waktu-waktu di mana kami bersuka cita Tuhan, waktu-waktu kami di mana kami bisa menyembuhkan diri kami Yesus. Kami bersyukur Yesus, berterima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan terhadap diri kami, keluarga kami masing-masing, gereja kami Tuhan, bangsa kami Yesus, bahkan dunia ini Tuhan akan selalu ada, tetap ada, dan kami percaya mujizat itu pasti ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami dikuatkan, dengan iman kami dikuatkan Tuhan, bahwa Engkaulah Allah kami yang hebat, Allah kami yang mampu untuk membuat diri kami damai, sejahtera, bahkan kami semakin kuat Yesus. Kami akan lalui ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, DPRD, agar dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi, dan hati yang takut akan Tuhan, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran. Bapak, kami berdoa Yesus, pemulihan ekonomi bangsa kami Yesus. Tuhan, kami mendengar Tuhan, ada beberapa resesi di dunia ini Tuhan Yesus, yang telah dialami oleh beberapa bangsa di dunia ini Tuhan Yesus. Bapak, mengingat kami juga pasti akan mengalami resesi ini Tuhan Yesus, ekonomi Tuhan. Ada begitu banyak PHK yang ada di negara kami Tuhan, ada begitu banyak usaha-usaha yang jatuh Yesus. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biarpun resesi ini ada di negeri kami Tuhan Yesus, Tuhan biarlah ini menjadi suatu semangat bagi kami Yesus untuk bangkit dan bangkit lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu kepada bangsa kami sungguh luar biasa Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bangkit ya, bangsa kami untuk bangkit Yesus. Para pemimpin negara kami Tuhan dapat memberikan stimulan-stimulan terhadap negara kami, rakyat kami Tuhan Yesus. Bersama-sama kami akan, bangsa kami akan menolong para usaha-usaha baru, bahkan para orang-orang yang ter-PHK Yesus. Bantu mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau ada dan selalu ada dalam bangsa kami, perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak kami khusus berdoa untuk para medis Yesus, ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mendengar Tuhan bahwa yang potensi terpapar daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus adalah para medis Yesus. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter Tuhan Yesus yang ada merawat daripada para pasien-pasien COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka, Tuhan beri mereka imunitas yang lebih Tuhan. Dan biarlah mereka selalu berdoa Yesus, Roh Kudus yang ada pada diri mereka. Tuhan, Engkau tanamkan suatu ketahanan tubuh yang luar biasa Yesus. Bapa, tolong mereka Tuhan Yesus. Kami mengandalkan mereka Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang, para perawat, tenaga-tenaga medis yang ada di Indonesia yang telah merawat daripada para pasien-pasien COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti yang hamba bilang Tuhan pada firman-Mu, untuk segala sesuatu pasti ada waktunya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Yesus, COVID-19 ini akan berakhir dan tidak ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus karena kami mengimani Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para aparat keamanan di negara kami, Polri, TNI. Kami berdoa mendukung mereka untuk menjaga stabilitas daripada keamanan dan kedamaian di negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Apabila kami lalai Tuhan Yesus dalam menerapkan daripada protokol kesehatan Tuhan Yesus. Ampuni kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perkenankan kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa dengan iman kami akan menerapkan protokol ini. Dan kami untuk berdoa untuk mereka-mereka yang kurang dapat menerapkan protokol 19 ini dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah mereka ditegur Yesus. Ada sesuatu yang Engkau nyatakan dalam diri mereka, bangsa Indonesia, bahkan rakyat Indonesia, untuk mereka juga bisa tahu bahwa aturan protokol kesehatan ini baik bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia mensikapi daripada COVID-19 dengan baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak kami berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta Jivana Siombing dan keluarga. Bapak kami berdoa untuk para pengurus, Tuhan mengurapi dan pakai mereka, pakai kami sebagai alat-Mu untuk memperlengkapi umat-Mu bagi kerajaan surga. Kami berdoa juga buat semua jemaat gereja CWS Karisma Family Bapak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, Engkau memampukan kami, Engkau menguatkan kami. Biarlah kami mengambil kesempatan dalam peluang-peluang yang ada dalam untuk penanganan pandemik ini Tuhan. Dan kami bisa mengambil makna untuk bermanfaat bagi pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala perkenan-Mu ke dalam gereja kami, untuk bangsa kami, bahkan keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa untuk cabang CWS Karisma Family di Siantar Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rajunata beserta istri dan tim yang melayani di sana Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Dan mukjizat-Mu ada dalam gereja cabang kami di Siantar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa untuk lembaga misi, agar mereka menjadi garam dan terang dunia, dipakai Tuhan untuk memberitakan
kabar baik kepada semua orang atau suku maupun golongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk CWS Pusat, Pendeta Pit Malengkai dan Ketua Umum GSJA Indonesia, Bapak Budi Setiawan. Tuhan, pakai mereka, urapi mereka untuk bisa menjalankan daripada program-program yang ada di GSJA, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak dalam surga. Kami percaya Yesus, perkenanan-Mu ada dalam diri kami, dalam gereja kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.